Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas komponen-komponen silabus. Nah, kali ini kita akan membahas unsur-unsur RPP. Sebelum masuk di pembahasan inti, terlebih dahulu kita mesti tahu, apa sih itu RPP? RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh seorang guru untuk membantu dalam mengajar supaya selesai dengan kompetensi dasar, standar kompetensi pada hari itu. Unsur yang pertama adalah identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Contohnya seperti sekolah SMA Negeri 15 Makassar, mata pelajaran Bahasa Jerman, kelas 11 semester genap, materi pokok di Wonu dalam kurung Stadleben Oda dan Leben. Unsur yang kedua adalah alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Contoh alokasi waktu seperti 1 kali pertemuan atau 2 kali 45 menit. Unsur selanjutnya adalah kompetensi inti. Kompetensi inti atau KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Di sini kompetensi inti kita ambil dari silabus. Nah, seperti yang telah dijelaskan di silabus kemarin, di RPP kita cantumkan kembali kompetensi inti dari kompetensi inti 1 sampai kompetensi inti 4. Bedanya di RPP, KI 1 dan KI 2 biasanya digabung, dan KI 3 dan KI 4 dipisah. Unsur selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Di kompetensi dasar itu ada KD 3.1 dan 4.1. Nah, isinya itu kita ambil dari silabus yang telah disesuaikan dengan materi pokok yang akan kita bahas dalam sebuah rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Contohnya 3.1, memahami cara meminta perhatian, ngecek, pemahaman, dan lain-lain. 4.1, menyusun teks lisan dan tulis sederhana, dan seterusnya. Unsur selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Kompetensi dasar selalu berdampingan dengan indikator. Misalnya, pada KD 3.1 yang merupakan pengetahuan, maka indikator pencapaian yang ingin dicapai bisa berupa mengidentifikasi gambar, mendemonstrasikan dialog, menyampaikan informasi secara tertulis, atau menyimak bunyi ujaran. Nah,
Di KD 4.1 merupakan praktek. Indikatornya bisa berupa menyusun teks sederhana ataupun membuat video. Unsur selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Contoh dari tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengikuti kelebihan dan kekurangan tinggal daerah perkotaan dan pedesaan, dapat menyebutkan bagian-bagian dari tempat tinggal, dapat bertanya tentang tempat tinggal, seberapa luas sewa rumah, dapat memahami penggunaan kata kerja terpisah secara tepat, serta dapat memahami konjungsi abad dan oda dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, dan proaktif. Unsur selanjutnya adalah materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Contoh dari materi pembelajaran adalah ujaran-ujaran tentang Alltagsleben, kemudian unsur kebahasaan seperti Trennmarkt-Verben, dan konjungsi abad dan oda. Terakhir, model pembelajaran, discovery learning. Unsur selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan. Contoh dari metode pembelajaran ini adalah metode Einzelarbeit atau Partnerarbeit, diskusi, ceramah, dan penugasan. Unsur selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Contoh dari media pembelajaran ini adalah media worksheet atau gambar kerja siswa, video, alat atau bahan seperti penggaris, spidol, papan tulis, laptop dan infokus, dan LCD proyektor. Unsur selanjutnya adalah sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Contoh dari sumber belajar ini adalah buku Deutsch ist einfach kelas 11, edisi revisi Kasintri Kartika Handayani, dan YouTube. Unsur selanjutnya adalah langkah-langkah atau skenario pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, terdapat orientasi yang berisi salam, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa, mengecek absen, serta menyiapkan fisik dan psikis peserta didik. Lalu, apresiasi. Di situ mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. Adanya kegiatan bertanya mengenai pelajaran yang akan dilakukan. Lalu motivasi berupa gambaran tentang manfaat mempelajari materi tersebut dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan pemberian acuan. Di situ memberitahukan materi pembelajaran apa yang akan dibahas seperti KI, KD, indikator, KKM, pembagian kelompok,
dan seterusnya. Lalu kegiatan inti, di situ membutuhkan waktu sekitaran 105 menit. Dimulai dari simulation atau pemberian rangsangan. Di sini terdapat poin kegiatan literasi yang berfungsi untuk memusatkan perhatian pada topik materi yang akan dibahas. Misalnya, dalam kegiatan melihat, di situ guru bisa menampilkan sebuah gambar, foto, atau video yang relevan. Kedua, problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan tentang materi. Ketiga, data collection atau pengumpulan data. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan, lalu peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok. Keempat, data processing atau pengolahan data. Peserta didik berdiskusi mengolah data hasil pengamatan. Kelima, verification atau pembuktian. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber. Dan yang terakhir, generalization atau menarik kesimpulan. Berkomunikasi dan berkreativitas dalam menyimpulkan. Dan yang terakhir, kegiatan penutup sekitar 15 menit. Peserta didik membuat resume atau kreativitas, mengagendakan pekerjaan rumah pada materi hari itu dan seperti tugas yang harus dipelajari juga pada pertemuan berikutnya. Guru memeriksa pekerjaan siswa, peserta didik diberi paraf untuk penilaian tugas dan memberikan penghargaan. Unsur selanjutnya adalah penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Contoh penilaian hasil pembelajaran adalah: pertama, sikap. Penilaian observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, penilaian jurnal. Kedua, pengetahuan. Tertulis pilihan ganda, tertulis uraian, tes lisan atau observasi terhadap diskusi tanya jawab dan percakapan. Dan yang terakhir, keterampilan. Penilaian unjuk kerja. Mengerjakan latihan soal-soal terkait materi yang diajarkan, penilaian proyek, penilaian produk. Dan unsur yang terakhir adalah lembar kerja siswa atau LKS. Dalam RPP, biasanya terdapat lembar kerja siswa yang berisikan materi-materi yang akan dikerjakan siswa saat proses belajar berlangsung, yang kemudian disesuaikan dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Contohnya, dalam RPP yang saya buat, yaitu untuk tema Wonu, biasanya lembar kerja siswa di situ berisikan materi-materi tentang rumah, dena rumah, iklan rumah, bagian-bagian rumah, dan seterusnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.